Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudin dari Universitas Pamulang, Prodi PPKN. Yang saya hormati Bapak Herdi Wismanjaya SPD MH selaku dosen saya. Dan saya cintai adik-adikku semuanya, SMA, MA, dan SMK di seluruh tanah air. Kali ini saya akan membahas materi tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia pada bab 3 kelas 11. Saya akan membahas sub pokok materi, yaitu ada 3. Yang pertama, sistem hukum di Indonesia. Kedua, mencermati sistem peradilan di Indonesia. Ketiga, menampilkan sikap hukum sesuai dengan hukum. Saya akan membahas poin yang pertama, yaitu makna hukum. Seorang filsuf menyatakan hukum itu ibarat pembakar pembatas. Misalnya, ada kebun binatang, di sebuah kebun binatang pagar pembatas antara pengunjung dengan para binatang buas. Begitupun dengan hukum. Pada hakikatnya, hukum itu merupakan pagar pembatas agar manusia aman, damai, dan tentram. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada kesepakatan yang pasti tentang perumusan yang hukum. Untuk merumuskan kepastian hukum, yaitu meliputi banyak segi dan bentuk, sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk hukum. Selain itu, setiap orang atau para ahli hukum berpikir pola berbeda-beda sesuai dengan masing-masing. Sesuai dengan Van Appel Advenrom, definisi hukum adalah sangat sulit untuk dibuat karena tidak mungkin untuk dijadikannya untuk sesuai kenyataan. Akan tetapi meskipun sulit untuk merumuskan definisi yang mengenai hukum, di dalam hukum terdapat beberapa unsur. Di antaranya, yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Dan yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Adapun yang menjadi karakteristik hukum tersebut adalah adanya perintah dan larangan. Perintah atau larangan tersebut harus dipatuhi oleh semua orang, baik kaya maupun miskin. Hukum itu berlaku di dalam masyarakat dan ditaati oleh masyarakat itu sendiri, karena hukum memiliki sifat memaksa dan mengatur. Hukum dapat memaksa seseorang untuk mentaati tata tertib yang berlaku dalam masyarakat, dan terhadap seorang yang tidak mentaatinya akan diberikan sanksi yang tegas. Dengan demikian, suatu ketentuan hukum mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kemakmuran. Dan yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Hukum itu mengatur seluruh aspek manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia itu sangatlah luas, sudah tentu ruang lingkup atau cakupan hukum
pun begitu luas. Untuk itu perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasikan berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, yaitu ada 8 golongan. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, dan yang kedua, berdasarkan tempat berlakunya. Yang ketiga, berdasarkan bentuknya. Keempat, berdasarkan waktu berlakunya. Dan yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya. Yang keenam, berdasarkan sifatnya. Dan yang ketujuh, berdasarkan wujudnya. Dan yang terakhir, yaitu ke-8, berdasarkan isinya. Di sini saya akan membahas satu persatu, yaitu pada poin pertama, yaitu berdasarkan sumbernya. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undang. Yang kedua, hukum kebiasaan, aturan-aturan kebiasaan. Dan yang ketiga, hukum terangkat, hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Dan yang keempat, hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Dan yang poin selanjutnya, yaitu poin kedua, berdasarkan tempat berlakunya, dibagi menjadi 4. Yang pertama, hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam hubungannya internasional. Hukum internasionalnya berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap ke negara-negara yang mengikatkannya. Dan yang ketiga, hukum asing, yaitu yang berlaku dalam wilayah negara-negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Dan yang selanjutnya, yaitu pada poin ketiga, yaitu berdasarkan bentuknya. Bentuknya itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, hukum tertulis, yang dibedakan atas 2 macam, yaitu hukum tertulis yang kodifikasikan, hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdagang. Dan selanjutnya saya akan pada hukum tertulis yang tidak diklasifikasikan, yaitu tetapi tidak disusun secara sistematis di dalam dilengkap, masih terpisah-pisah sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya undang-undang, pemerintah, peraturan, dan keputusan presiden. Dan yang kedua, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup, yang meyakini warga masyarakat serta dipatuhi dan dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Dan selanjutnya, pada poin keempat, berdasarkan waktu berlakunya, yaitu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ius constitutum, atau yang disebut hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Republik Indonesia nomor
tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan yang kedua, ius constituendum atau yang disebut dengan hukum negatif, yaitu hukum yang dan selanjutnya pada poin kelima, berdasarkan cara mempertahankannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukannya. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang. Dan yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara untuk mempertahankannya dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana, KUHP, dan hukum acara perdata. Dan selanjutnya pada poin ke-6, berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum memaksa, yaitu hukum dalam keadaan bagaimanapun juga harus paksaan yang mutlak, misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Dan yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat disampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan itu sendiri dalam suatu perjanjian, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak mengenakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum, yaitu undang-undang, misalnya ketentuan dalam perwarisan, ahli waris berdasarkan undang-undang. Dan selanjutnya pada poin ke-7, yaitu berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar dua orang atau lebih yang berlaku umum, dengan kata lain dalam suatu negara yang berlaku, tidak mengenai orang atau golongan orang tertentu. Dan yang kedua, hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari subjektif yang berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif itu juga disebut juga hak. Dan selanjutnya pada poin yang terakhir, yaitu poin ke-8, berdasarkan isinya, yaitu hukum publik yang mengatur antar negara dengan individu warga negara menyangkut kepentingan umum publik. Hukum publik terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, membuat larangan dan sanksi. Kedua, hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan atau negara-negara bagian-bagiannya. Ketiga, hukum tata usaha negara administratif, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Dan yang keempat, hukum internasional, yaitu mengatur hubungan antar hubungan negara seperti hukum negara perjanjian internasional, hukum internasional. Dan hukum privat sivil. Selanjutnya, hukum privat sivil, yaitu hukum yang mengatur dengan kehidupan lain dengan bersifat pribadi, dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum, contoh hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris. Pada materi yang saya jelaskan, yaitu
Pada poin kedua, mencermati sistem peradilan Indonesia. Makna peradilan yaitu setiap rakyat mencari keadilan untuk mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berbicara mengenai lembaga peradilan nasional tidak terlepas dari konsep kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan kehakiman, perwujudan kekuasaan kehakiman. Ini diatur sepenuhnya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang merupakan menyempurnakan dari Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1997 tentang kehakiman. Kekuasaan kehakiman Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung meliputi Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Lembaga-lembaga tersebut intervensi campur atau campur tangan dari negara yang meliputi legislatif maupun yudikatif. Proses pengadilan dilaksanakan yaitu pengadilan antara konsep dengan peradilan menunjuk pada proses mengadili sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Adapun pengadilan menunjuk pada tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna untuk menegakkan hukum. Dari uraian yang saya jelaskan dapat dirumuskan bahwa perumusan lembaga internasional sama dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara oleh sebagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya, peraturan perundang-undang yang dilakukan terdapat di dalam negara. Memutus suatu perkara yang diajukan di suatu hukum, pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara peradilan yang masuk. Dan selanjutnya, dasar hukum lembaga. Terbentuknya dasar hukum lembaga peradilan nasional sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bab 9 pasal 24 ayat 2 tentang kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di dalam bawahnya, peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya, badan lainnya berfungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Republik Nomor 26 tentang tahun 2000 tentang hak asasi manusia. Dan selanjutnya, klasifikasi lembaga peradilan. Pada bagian sebelumnya kalian telah melihat materi yang saya jelaskan, yaitu macam-macam lembaga peradilan yang ada di Indonesia dalam pasal 18 Undang-Undang Republik
Nomor 48 tahun 1009 tentang kekuasaan kehakiman disebut bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan peradilan di bawahnya. Dari ketentuan di atas, sesungguhnya peradilan lembaga badan nasional, yaitu peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan selanjutnya perangkat lembaga peradilan sarana untuk mencari keadilan dan menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kekuasaan kehakiman, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dan selanjutnya, materi kali ini yaitu ketiga, menampilkan sikap sesuai dengan hukum. Setiap anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan yang berbeda-beda, yaitu kepentingan sering menimbulkan pertentangan, suasana yang tidak tertib dan tidak teratur. Yaitu pertama, perilaku sesuai dengan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita tidak akan mengabaikan semua aturan atau hukum yang berlaku. Ciri-cirinya yaitu tidak menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Dan selanjutnya, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan, dan mencerminkan sikap sadar hukum, mencerminkan kepatuhan pada hukum. Dan yang kedua, perilaku yang bertentangan hukum beserta sanksinya, yaitu macam-macam perilaku bertentangan tentang hukum, yaitu misalnya melanggar hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan kebutuhan. Selanjutnya, macam-macam sanksi terhadap pelanggaran, yaitu amat banyak ragamnya, yaitu sanksi hukum, sanksi sosial, dan sanksi psikologis. Kali ini saya akan memberikan soal, yaitu sebagaimana Anda memahami materi yang saya jelaskan, yaitu ada 3 soal. Yang pertama, kemukakan 3 pengertian hukum dari para ahli hukum yang kalian ketahui. Kemudian jelaskan letak persamaan dan perbedaannya. Dan yang kedua, jelaskan pengertian tata hukum Indonesia. Dan yang ketiga, mengapa kita mesti mematuhi hukum, dan jelaskan menurut kalian ketahui. Dan berikan jawaban di kolom komentar di bawah ini. Kesimpulan untuk materi yang saya jelaskan mengenai sistem hukum, tujuan hukum, penggolongan hukum, peradilan, pengadilan, dan kepatuhan hukum. Sesuatu disebut hukum jika mengandung unsur-unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa, dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Jadi yang materi kali ini yaitu cukup sekian ya, dan saya mengucapkan terima kasih
untuk Bapak Herdi karena telah memberikan motivasi saya untuk menjadi lebih baik, dan semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan keberkahan beserta keluarganya. Amin amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.